Dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang telah menyaksikan kami, sedang menyaksikan kami di YouTube di kanal Smart FM. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Ada akun Groundhog Channel yang sudah menyapa kami, terima kasih. Kemudian di WhatsApp saya ingin jumpai ada Smart Listener di Medan ya. Oke, pagi hari ini kalau gitu Anda sedang mendengar kami melalui apa nih? Kalau lagi mendengarkan melalui YouTube, silakan ya. Dan kemudian ini saya perlu informasikan karena di beberapa tempat di Indonesia seperti di Makassar, kemudian di Medan dan terutama Medan dan juga Makassar ya. Ini dua tempat yang sekarang ini sedang cukup struggle banget dengan pemancar dengan jaringan. So kami sarankan Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Kalau streaming, bahkan Anda bisa mendengarkan siaran kami di berbagai tempat ya, di luar negeri kah, di Indonesia dan sebagainya. Seperti semalam kami bersiaran di program Sehat Selaras, pendengar kita dari Amerika ini mendengarkan program kita melalui streaming gitu ya. Jadi dengan streaming di www.radiosmartfm.com Anda bisa mendengarkan siaran kami. Nah, khusus untuk Anda yang ada di Medan dan juga Makassar, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tetapi Anda tetap bisa mendengarkan program-program kami melalui streaming tadi, atau juga Anda masuk ke YouTube, ke kanal Smart FM ya. So Anda bisa sekaligus juga menyaksikan kami sedang bersiaran. Jadi artinya videonya juga bisa Anda tonton lah begitu. Seperti pagi hari ini, kita membahas berapa banyak kebohongan dalam hidup kita begitu. Pak Arfan tadi bilang bahwa sebenarnya nih ya Smart Listener kita tuh sudah diperlengkapi dengan perlengkapan super ya, ada insting atau naluri lah ya untuk kita bisa mengetahui kita tuh lagi dibohongin kah gitu ya, atau kayak gimana untuk melindungi kita. Nah, tetapi prakteknya nih Pak Arfan gitu kan banyak yang apa ya jadi korban kebohongan lah gitu. Saya pribadi nih Pak Arfan gitu ya, saya merasa kok saya banyak dibohongin, lalu kemudian saya coba cek, ya apa karena saya orang yang gampang kasihan gitu ya, nggak tegaan gitu, jadi kayak wajahnya mudah dibohong-bohongin gitu. Nah, kalau mengacu kepada Bapak tadi soal senjata, insting atau naluri, apakah pada saat itu instingnya atau naluri tidak bekerja, Pak Arfan? Silakan, Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Saya juga seringkali begitu ya. Karena saya menganut sebuah prinsip bahwa orang itu bisa dipercaya. Sebelum dia terbukti nggak bisa dipercaya. Oke. Gitu kan? Jadi kan lebih bagus kita prasangka baik kan. Betul, betul, betul. Jadi itulah yang namanya apa istilahnya itu presumption of innocence gitu ya. Ya, ya. Ya itu kan prasangka baik. Jadi misal begini, misalnya kalau saya lebih bagus saya percaya tetapi salah daripada saya nggak percaya ternyata benar. Misalnya saja ada anak buah saya, katakanlah gitu contoh saja ya, anak buah saya tidak masuk misalnya, seperti itu. Kemudian dia mengatakan sakit gitu. Lebih bagus mana? Saya percaya atau enggak? Ya, ya, ya betul. Percaya dong, ya saya bilang, ya saya percaya kamu sakit, gitu aja. Nah kalau ternyata itu salah, itu masih lebih bagus daripada anak buah saya bilang, saya sakit. Kemudian saya bilang, saya nggak percaya kamu sakit, gitu. Ternyata beneran taunya sakit. Ternyata taunya benar-benar sakit dan dia sedang ada di ruang IGD. Ya. Artinya apa? Saya akan kehilangan kredibilitas saya sebagai leader kan. Kalau ada anak buah saya mengatakan saya sakit, kemudian saya bilang saya nggak percaya kamu, gitu ya. Ternyata terbukti kemudian ada bukti-buktinya gitu bahwa dia sedang ada di ruang IGD. Saya nggak percaya. Itu kredibilitas saya sebagai leader kan rusak gitu. Sehingga saya apapun yang dikatakan oleh anak buah saya, pasangan saya, anak-anak saya, rekan bisnis saya akan mengatakan apa? Anything you say, I trust you. Apapun yang kamu katakan, saya percaya. Gitu. Sampai terbukti ternyata dia bohong gitu. Walaupun dalam hati. Nah ini kalau masalah insting kan sebetulnya ada di dalam hati Mbak Ola. Betul. Walaupun saya mengatakan saya percaya, tapi kan di hati kecil saya kan saya berpikir kayaknya ini nggak bener nih. Kayaknya saya melihat ada tanda-tanda kejanggalan nih. Tapi kan saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan saya percaya kamu. Gitu kan? Karena kalau saya tidak percaya padahal ternyata dia benar, saya yang salah berarti kan gitu.
Jadi saya mendingan lebih bagus kita percaya, ini Mbak Ola dengan tim member nih ya, di Smart FM ya, lebih bagus percaya, ternyata dibohongin. Gitu. Daripada kita nggak percaya, ternyata dia benar. Gitu. Ya. Jadi itu bukan masalah insting yang salah kadang-kadang Mbak Ola. Itu instingnya udah, kayak ini bohong nih, kayak ini bohong. Tapi saya juga nggak punya bukti, nggak punya apa, dan yang dia bilang tuh seperti itu. Ya saya percaya aja gitu. Jadi itu kadang-kadang bukan masalah insting juga gitu. Insting sudah mengatakan, tapi kita sebagai leader ingin membuktikan bahwa kita orang baik yang percaya sama apapun yang dikatakan oleh siapapun gitu. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kalau kita lebih jauh lagi ya mengacu kepada berapa banyak kebohongan. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini akan berpengaruh kepada level happiness kita atau akan berpengaruh kepada kualitas hidup kita gitu ya? Berpengaruh kepada ya kepercayaan kepada diri sendiri begitu atau bagaimana Pak Arfan? Very good question. Ini pertanyaan ini bagus sekali ya. Jadi happiness itu apa sih? Nah, saya meminjam dari Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi mengatakan happiness is what you think, what you say, and what you do are in harmony. Jadi happiness itu kata Mahatma Gandhi adalah ketika apa yang Anda pikirkan, yang Anda katakan, dan yang Anda lakukan itu berada dalam harmoni, sejajar gitu. Itu kita akan memperoleh kebahagiaan gitu. Nah, kalau kita berbohong, itu semuanya beda semua. Apa yang kita pikirkan beda, yang kita katakan beda, yang kita lakukan beda. Kita yang ada di depan panggung, front stage, dengan kita yang ada di belakang panggung, backstage, itu berbeda. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka ada sebuah bisikan kepada diri kita sendiri, Mbak Ola. Ada sebuah bisikan, karena manusia itu didesain oleh Tuhan itu kan dengan hati nurani yang bersih sesungguhnya. Hati nurani yang selalu ingin kepada kebaikan. Bukan hanya hati nurani, bahkan tubuh kita sendiri, Mbak Ola, berontak ketika kita berbohong itu. Coba lihat, tubuh kita berontak. Dan saya seringkali mengamati, ini selain insting, saya juga punya skills. Dan saya kira semua orang punya skills seperti ini. Untuk mengamati setiap orang yang bohong, salah satu cirinya adalah mata tidak berani melihat. Gitu. Jadi tadinya menatap gini, terus tahu-tahu begitu bohong dia melengos matanya melihat ke tempat lain. Itu salah satu tanda. Tapi ada orang yang sudah tahu tanda itu, dia tidak melakukan itu, tapi tetap muncul tanda yang lain. Misalnya tangan menutupi mulut gini, tahu-tahu mendadak gini, ya itu dia. Ya, tahu-tahu keringetan, jantung berdebar, tahu-tahu matanya banyak ngedip gini bawah. Oke. Itu tanda tuh ya. Atau senyum, tapi kita kok tidak mendapatkan kesegaran dalam senyumnya. Senyum yang fake gitu, senyum yang palsu. Atau yang menarik, kan orang juga seringkali menutupi dirinya ya Mbak Ola ya. Tahu-tahu hidungnya gatal. Dia terpaksa harus garuk hidung. Ini kan sudah tidak tertahan dan ini sebuah gerakan yang tanpa disengaja. Pertanyaannya, kenapa hidungnya gatal? Karena ternyata ketika kita berbohong, tubuh kita berontak dan memproduksi yang namanya adrenalin. Nah, adrenalinnya banyak, akhirnya hidungnya gatal. Jadi yang ingin saya katakan adalah ketika kita berbohong itu sesungguhnya ada bisikan di telinga kita bahwa kamu bukan orang baik, gitu. Kamu bukan orang yang jujur. Kamu tuh orangnya cuma pencitraan aja. Sebenarnya kamu nggak sebaik itu kan? Kamu kan nggak sepinter itu kan sebenarnya kan? Kamu tukang bohong, gitu. Itu yang bisikin kita itu diri kita sendiri masalahnya. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak seperti orang yang kita citrakan itu. Dan itu akan mengurangi kepercayaan diri kita, kepercayaan diri kepada diri kita sendiri gitu. Jadi seringkali kan orang mengatakan kamu bisa menjadi ini dan itu. Kita mengatakan pada diri sendiri kayaknya enggak deh, kayaknya aku nggak mampu deh. Nah itu kenapa? Karena kitalah yang paling tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Kita yang paling tahu borok-borok kita dan kita tahu bahwa borok-borok kita itu banyak sekali gitu. Jadi kebohongan itu bukan hanya merusak kepercayaan orang kepada kita, Mbak Ola. Tapi yang lebih penting lagi, kebohongan itu akan merusak kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Karena suara hati nurani kita itu yang berbisik di telinga kita itu selalu mengatakan yang benar, yang baik gitu. Kamu ini nggak seperti ini, kamu salah ini nggak boleh ini. Mau berapa kali lagi kamu bohong, mau sampai ketahuan, mau sampai dibuka di depan umum. Itu suara-suara itu membisiki kita terus dan itu suara-suara yang sangat menyakitkan, Mbak Ola. Yang ada dalam diri kita sendiri gitu.
Itu sebetulnya sebuah mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan supaya orang itu benar gitu. Itu Mbak Ola. Oke, Pak Arfan, ketika kita mengetahui ya ada sebuah kebohongan gitu, apa yang sebaiknya harus kita lakukan ya? Apakah itu terhadap diri sendiri ya, kebohongan di lingkungan kita ya, mungkin di antara pertemanan, di keluarga, dengan pasangan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Bijaksananya tuh mesti gimana? Diam aja ya, biarkan, karena ya saya nggak rugi-rugi amat kok, dia ngebohonginnya siapa gitu. Atau kemudian secara ya persuasif kita coba mendekati orang tersebut, kita ingetin begitu. Tapi kan lagi-lagi tuh tadi seperti yang Pak Arfan katakan, belum tentu juga kan orang kalau dikasih tahu seperti kayak gitu tuh dia akan terima gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang harus kita lakukan ya? Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya, Pak Arfan ya. Ya, siap Mbak. Teman listener dan juga sahabat yang bergabung, masih ada kesempatan di satu sesi yang terakhir ya. Pergunakan untuk Anda berbagi bersama dengan kami bicara tentang kebohongan. Berapa banyak lagi kebohongan yang harus kita buat? Tadi Pak Arfan sudah sampaikan, kebohongan yang semakin menumpuk, menggerus level kebahagiaan kita. Kita sambung nanti perbincangannya di satu sesi yang terakhir. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih ya Anda terus bersama-sama dengan kami. Ini saya selalu mengibaratkan perbincangan Smart Happiness ini itu seperti kayak mesin diesel lah gitu ya. Panas tuh di belakang gitu kan. Saya minta maaf nanti kalau nggak semuanya bisa saya bacakan ya. Saya menyapa dulu deh Ibu Laniwati Hartono di Lampung. Ya, rata-rata katanya orang mengatakan 2-3 kebohongan dalam 10 menit. Ini kata Dr. Gerald Jelisan gitu ya. Jadi jangan jadi pembohong karena daya ingatnya bisa lemah. Oke, Ibu Lani sendiri gimana nih? Berapa banyak dalam sehari? Kemudian ada Pak Karmoses, gimana kalau berbohongnya untuk kebaikan orang lain? Ini termasuk yang nanti saya mau tanyakan kepada Pak Arfan ya. Kalau kita tahu tentang kebohongan, ada kebohongan, bagaimana sikap kita ya? Kemudian ada dari Tangerang, sayang namanya nggak dibuat ya. Saya cukup lama hidup dengan orang yang sering berbohong dengan pasangannya karena menutup kesalahan gitu ya. Pertanyaannya, orang berbohong tuh bisa berubah nggak sih Pak Arfan gitu ya? Terus kemudian saya beberapa kali dibohongi dari nilai yang kecil hingga ratusan gitu. Nah, kalau saya proses hukum nanti anak-anak dan pasangannya makan apa? Ini berarti termasuk yang tadi tuh ya. Kalau saya tahu ada kebohongan mau besar mau kecil begitu, apa yang harus saya lakukan? Oke, kemudian juga ada smart listener yang mengatakan percaya itu mudah, yang tidak mudah itu dipercaya, katanya seperti itu. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Anda. Baik, silahkan Pak Arfan menanggapi, sekaligus juga mungkin secara paralel nanti mencicil untuk menjawab pertanyaan. Kalau kita tahu ada kebohongan, bagaimana sikap kita? Silahkan Pak Arfan. Ini pertanyaannya bagus-bagus sekali nih Mbak Ola ya. Saya akan mulai dari pertanyaan Mbak Ola dulu tadi sebelum break nih. Mbak Ola tadi bertanya, kalau kita tahu orang itu bohong, apa yang harus kita lakukan? Nah ini, jawaban moralnya, jawaban idealnya itu adalah ya kasih tahu. Kan tugas kita adalah mengajak orang kepada kebaikan kan gitu. Tapi masalahnya saya sudah sering melakukan itu dan orang itu nggak happy. Akhirnya hubungan jadi rusak gitu. Saya juga nggak mau itu. Jadi jawaban idealnya kasih tahu kalau dia melakukan kesalahan. Jawaban taktisnya, nah ini ya, jawaban taktisnya adalah ya lihat-lihat orangnya gitu. Ya kalau kita sama klien, ya bohong itu kan sesuatu yang uncontrollable ya. Dan itu kan urusan dia. Yang penting kan kita tidak jadi korban dia kan seperti itu. Tapi masalahnya ini proyek ini penting bagi saya gitu. Ini bisnisnya ini bakal panjang nih. Ya saya akan memilih untuk diam Mbak Ola. Tapi makanya dan ada banyak sekali orang yang memilih melakukan tindakan itu kan. Dibohongin, tahu dibohongin dan diam gitu dan senyum. Kenapa? Karena kita masih berharap banyak dari orang ini gitu. Jadi dia diam dan senyum gitu. Tapi bohong itu akhirnya merusak kepercayaan orang ini di mata saya kan. Sebelumnya saya menganggap oh ini orang sangat bisa dipercaya, sangat amanah dan sebagainya. Setelah itu saya tidak melihat seperti itu, tapi masalahnya bisnis saya sama orang ini masih berharga bagi saya gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya kalau ada orang yang kalau Anda bohong itu orang bisa menangkap kok sebenarnya gitu karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan naluri, dengan keahlian-keahlian alamiah gitu ya untuk bisa melihat tanda-tanda kebohongan. Ya, itu jawaban saya untuk pertanyaan Mbak Ola sebelum kita break tadi ya, Mbak Ola ya. Kemudian nah ini ada yang mengatakan tadi Ibu Lani daya ingat lemah gitu ya. Betul.
Karena kita akan selalu ingat-ingat, kemarin ngomong apa ya kita ya, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kita selalu mengingat-ingat, kemarin saya ngomong apa ya? Jangan sampai omongan saya hari ini beda sama omongan saya yang kemarin. Nah, itu susah sekali loh. Kalau orang berbohong itu sulit sekali gitu untuk bisa konsisten dalam kebohongan gitu. Nah, kemudian berbohong untuk kebaikan orang lain. Nah, ini dia. Ketika kita berbohong, apakah ada yang namanya white lie? Ada. Tapi dengan catatan, jangan kemudian segala sesuatu dijustifikasi sebagai white lie. Nah, ketika kita mau berbohong, seandainya nih, dalam tanda petik mau berbohong, kita harus lihat. Ini untuk kepentingan siapa gitu. Siapa yang diuntungkan dari kebohongan ini? Kalau yang diuntungkan adalah orang lain, itu namanya white lie. Kalau yang diuntungkan adalah orang lain. Oke. Ya, misalnya anak saya datang ke saya, ya kemudian mengatakan bahwa kayaknya nih nilai-nilai saya semuanya jelek, misalnya gitu ya. Kemudian saya nggak bisa mengikuti pelajaran, gitu ya. Nah, walaupun saya tahu itu benar, saya akan mengatakan yang sebaliknya gitu. Kenapa? Karena saya ingin menyemangati dia, karena saya tidak ingin dia jadi putus asa gitu. Jadi saya tetap mengatakan kamu bagus kok, ini bisa kok sebenarnya. Walaupun saya tahu dia nggak bisa gitu. Ya, jadi ini kita harus selalu lihat ini yang namanya white lie itu yang untung itu orang lain gitu, bukan kita gitu. Yang untung itu orang lain gitu ya. Dan satu hal lagi juga sesungguhnya tidak semua pertanyaan itu harus dijawab loh, Mbak Ola. Kan kita seringkali menyangka setiap pertanyaan harus dijawab kan? Benar nggak Mbak Ola gitu? Ya. Nah, karena setiap pertanyaan harus dijawab, akhirnya saya bohong. Padahal tidak semua pertanyaan perlu kita jawab begitu. Iya kan, misalnya ada orang yang bertanya, Mbak Ola umurnya berapa sekarang? Gitu. Oh, 17 Pak. Nah, 17, iya. Kenapa ngomongnya 17? Karena nggak kepingin diketahui kan umurnya kan, ya. Jadi akhirnya kita berbohong karena kita tidak ingin diketahui. Nah, padahal sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab, gitu. Ya, jadi itu ada skillsnya. Itu ada skillsnya. Salah satunya dengan kalau dalam bahasa Inggris gitu kita menanyakan, why do you want to know? Ketika ada orang yang nanya sesuatu yang kita nggak ingin jawab, why do you want to know? Gitu. Kenapa kamu ingin tahu? Gitu. Atau ya itu kita jawab dengan cara bercanda. Mbak Ola umurnya berapa? Daripada menjawab, oh umur saya 30, misal begitu ya. Mending jawab, oh umur saya 17. Gitu. Jadi orang tahu kita bercanda, itu nggak bohong. Itu orang juga tahu umurnya nggak 17 gitu. Iya, daripada mengatakan, oh saya masih 30 loh, misal begitu. Itu kan berarti bohong. Tapi sekali lagi, kita juga harus punya keterampilan nanti. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Termasuk ada orang yang menanyakan sesuatu yang sangat privacy mengenai saya nggak kepingin jawab, akhirnya saya bohong kan? Nah, salah saya. Mestinya gimana? Misalnya saya mengatakan, mau tahu aja. Kamu mau tahu aja gitu. Saya tidak berbohong loh, tapi saya tidak menjawab gitu. Jadi ada skills-nya tuh. Ada skills-nya untuk bisa melakukan itu. Tapi sekali lagi, kalaupun kita terpaksa berbohong, kita harus lihat yang namanya white lie itu, yang untung itu orang lain. Kalau untuk kepentingan kita, itu bukan white lie namanya gitu, Mbak Ola. Seperti itu. Baik, ini kalau kita mau panjangin, ini masih terbuka ya. Sisi-sisi mana yang kita mau gali, mau bahas begitu ya, smart listener ya. Kalau dalam dunia kedokteran tadi seperti yang Pak Arfan katakan, tidak semua juga akhirnya pertanyaan itu harus dijawab dengan gamblang ya. Ada semacam etika kedokteran yang memang tidak memperbolehkan secara detail disampaikan. Walaupun ada keluarga tertentu yang diajak untuk misalkan dibukakan yang sesungguhnya begitu. Tetapi di ujung dari perbincangan kita pagi hari ini, Pak Arfan ya, how many lies ini kan untuk mengingatkan semacam refleksi kepada diri kita begitu ya. Sebenarnya kualitas hidup kita ini adalah, atau kita ini sosok yang layak dipercaya nggak sih gitu. Nah, apa highlight atau poin pentingnya Pak Arfan supaya kita sendiri bisa percaya ya kepada diri sendiri ya bahwa kita ini layak untuk dipercaya baik diri maupun orang lain. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi kenapa kita bohong? Karena kita bersalah. Karena kita punya kesalahan. Karena kita nggak ngerjain PR.
karena kita tidak menunaikan janji kita, komitmen kita kepada siapapun, kepada atasan, kepada pasangan, kepada tim member, kepada klien. Kita tidak menunaikan itu. Itu yang membuat kita bohong. Gitu. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya untuk supaya kita berhenti memberikan kebohongan? Lakukan yang baik. Kalau kita melakukan yang baik, kita melakukan yang sudah kita janjikan, kita nggak akan bohong. Yang ada malah mungkin pamer. Karena kita ingin diketahui, oh saya sudah melakukan ini, banyak sekali. Saya ingin ngasih tahu orang, kenapa? Karena saya baik. Jadi bohong itu menutupi sesuatu yang jelek sesungguhnya. Selama hidup kita masih berantakan, selama PR nggak kita lakukan, kita akan terus berbohong. Betapapun kita ingin jujur, kita akan kadang-kadang merasa terpaksa untuk berbohong supaya kelihatan baik di mata orang lain. Jadi ini sebuah refleksi ya kepada diri saya juga, kepada semua pendengar kita dimanapun Anda berada. Lakukan yang baik, lakukan yang benar, kerjakan PR Anda, tunaikan komitmen Anda. Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda tidak perlu berbohong untuk kelihatan baik. Ya, Anda bahkan ingin pamer untuk kepada semua orang bahwa aku sudah melakukan yang aku janjikan. Itu Mbak Ola. Siap. Smart listener, mari kita rapih-rapihkan hidup kita ya. Mulai dari ruang depan, teras, ruang depan, ruang keluarga. Artinya ini sebuah analogi saja begitu. Kalau kita rapih, kita sangat ingin menunjukkan kerapihan kita. Tapi kalau kita berantakan, tentu kita berusaha untuk nutup-nutupin itu. Mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada kita semuanya untuk menuju hidup yang lebih berkualitas dengan level happiness yang semakin tinggi. Kami pamit ya, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Ini rekamannya tersimpan di YouTube di kanal Smart FM, so Anda bisa ulang kembali untuk menyimaknya. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Sehat-sehat untuk Pak Arfan ya. Sama-sama, Saya Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. be happy. Be happy now. Now.